haji, ada yang tidak sempat turun karena memang tidak ada space sama sekali sehingga wukufnya di atas kendaraan, ya. Maka dalam kondisi ini itu diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara syariat berjamaah yang sangat ditekankan itu adalah berjamaah pada setiap sholat fardu, ya. Namun apa hukum yang apa hukum dari sholat berjamaah, ya? Sebagian mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah wajib, artinya berdosa apabila laki-laki yang mukallaf, yang baligh itu tidak melakukan sholat berjamaah. Sebagian mengatakan sunnah. Nah, pada hari ini kita akan jelaskan, ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang dasar-dasar normatif syariat melakukan sholat berjamaah, dan kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, kita akan jelaskan dulu tentang definisi apa itu sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian, secara bahasa al-jamaah artinya adalah majmu'ah, artinya perhimpunan atau perkumpulan. Itu secara bahasa. Dari kata jama'a yajma'u, mengumpulkan atau dikumpulkan. Kemudian al-jamaah seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, al-irtibatul hasil baina salatil imam wa salatil ma'mum. Salat berjamaah, ya, kata beliau adalah persamaan, ya, atau keharmonian salat imam dengan salatnya makmum. Jadi salat berjamaah itu adalah salat yang terhasil, ya, dari keharmonian antara salat imam dan salat makmum. Artinya ada persamaan, tidak boleh ada perbedaan baik dari segi rukun maupun dari segi gerakan, ya. Walaupun nanti kita akan jelaskan pula mana gerakan yang wajib diikuti, mana gerakan yang sifatnya pilihan, boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian sholat kita itu dianggap tidak sah karena tidak mengikuti imam. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah adalah di mana makmum mengikuti semua gerakan sholat imam. Ya. Yang kedua, tentang dasar normatif dari Al-Quran maupun Al-Hadis, syariat melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, dari Quran surah An-Nisa ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah, ya. Wahai Muhammad, apabila engkau bersama dengan mereka, maka dirikanlah salat bersama dengan mereka, ya. Di sini kata para ulama merupakan perintah, ya, untuk melakukan salat berjamaah. Kemudian dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian tentang penjelasan fadilat, keutamaan melakukan sholat berjamaah. Ini diantara hadis yang sangat populer, bahkan mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah hafal hadisnya karena sering mungkin diulang-ulang oleh guru-guru kita. Nabi bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi." Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dan lebih baik daripada sholat sendirian. Ya. Kemudian Nabi mengatakan perbedaannya adalah bisab'i wa isyrina darajah. Jadi perbedaan pahala antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu 27 derajat. Dalam riwayat yang lain bi khamsin wa isyrina darajah, 25 derajat. Ya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa memang sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri, ya. Termasuk juga sholat berjamaah tapi di rumah, itu berbeda, ya. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah di masjid bersama dengan imam, ya. Kemudian ijma artinya konsensus, kesepakatan para ulama baik di masa sahabat, di masa tabi'in sampai era tabi'ut tabi'in. Faqad ajma'as sahabah ala masyru'iyyatiha ba'dal hijrah. Bahwa para sahabat Nabi telah sepakat, ya. Oh iya, mohon maaf, belum di ini, ya. Belum digeser, ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
para sahabat sepakat ya mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya masyru', artinya disyariatkan bagi setiap laki-laki yang mukallaf dan baligh, dilakukan berjamaah di masjid bersama dengan imam ya. Bahkan salat berjamaah ya itu sudah menjadi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Seperti mana penjelasan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengutip penjelasan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, la yupawwitu ahadun salatal jama'ati illa bidzambin adznabahu, ya, bahwa tidak ada seorang mukmin yang meninggalkan salat berjamaah melainkan pasti karena dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Jadi pengalaman para ulama bahwa orang yang tidak bisa berjamaah itu pasti disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Wa kana salafu ya'zuna anfusahum thalathata ayyam idza fatathum takbiratul ula. Masya Allah. Bahkan kaum salaf, Bapak Ibu sekalian, itu akan berbelasungkawa terhadap dirinya selama 3 hari 3 malam apabila mereka ketinggalan 1 takbir saja bersama dengan imam. Masya Allah ya, berbelasungkawa 3 hari 3 malam terhadap diri mereka kalau ketinggalan 1 takbir saja bersama dengan imam. Artinya mereka masbuk, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat gitu ya. Wa sab'ata ayyam idza fatathum al jamaah ya. Jadi mereka berbelasungkawa 3 hari 3 malam kalau ketinggalan takbir, dan berbelasungkawa 7 hari 7 malam kalau ketinggalan sholat berjamaah gitu. Artinya tertinggal sama sekali, apakah mungkin karena tertidur atau karena lupa atau mungkin karena kemalasan diri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di antara tradisi yang baik yang sejatinya perlu kita tiru dari salafus saleh ya, karena mereka adalah contoh yang terbaik, seperti mana yang Nabi sabdakan, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu adalah generasi salaf. Artinya mereka yang hidup di masa Nabi, kemudian generasi yang setelah itu dan setelah itu. Artinya ada 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Kalau kita gambarkan setiap generasi itu umurnya kurang lebih 50 sampai 60 tahun, arti kalau 3 generasi berapa tahun? 150 sampai 180 tahun ya. Itu generasi umat Islam yang terbaik. Makanya pendapat ulama ketika menafsirkan mahwa salaf, siapakah yang dimaksud sebagai salaf? Pendapat pertama mengatakan mereka yang hidup 100 tahun sampai 150 tahun sampai 180 tahun. Ini pendapat yang pertama. Kalau kita asumsikan 1 generasi 50 sampai 60 tahun. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, karena dulu banyak para sahabat Nabi yang umurnya sampai 100 tahun lebih. Maka kalau kita asumsikan 1 generasi 100 tahun, maka 300 tahun pertama itu merupakan generasi yang terbaik. Maka kalau Bapak Ibu sering mendengar kita ikut ulama salaf, siapa salaf yang dimaksud? Mereka yang hidup pada 150 sampai 300 tahun pertama. 301 sampai hari ini tidak dikatakan salaf lagi, tapi dikatakan khalaf ya. Jadi kalau salaf itu sin, lam, fa, kalau khalaf kha, lam, fa. Jadi kalau salaf itu yang terdahulu, kalau khalaf yang datang belakangan gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mayoritas kebanyakan ulama Islam dunia itu semua hidup di era salaf, termasuk ulama 4 madhab. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Masya Allah ya. Jadi jarak beliau dengan Nabi cuma 80 tahun. Kalau kita 1400 tahun. Jarak Abu Hanifah dengan Nabi itu cuma 80 tahun. Bahkan Abu Hanifah sempat bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, bahkan berguru dengan 6 orang sahabat. Salah satunya adalah Anas ibnu Malik. Ini dikatakan salah seorang sahabat yang paling panjang umurnya, karena ketika beliau wafat umurnya 112 atau 120 tahun.
Ini di antara sahabat yang paling kaya dan paling banyak anak. Dikatakan anak beliau itu hampir 50 orang. Gitu ya, dari 4 orang istri yang Allah titipkan kepada beliau, ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini Abu Hanifah. Yang kedua ada Al-Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Jadi masih 1 abad pertama. Tidak bertemu dengan sahabat Nabi, tapi berguru langsung dengan Abu Hanifah. Jadi bertemu itu. Bertemu. Jadi tersambung sanadnya antara Imam Malik dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tersambung sanadnya dengan para sahabat, dan para sahabat tersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang yang ketiga Imam Syafi'i rahimahullah. Ini lahir pada tahun wafatnya Abu Hanifah, 150 tahun. Abu Hanifah wafat tahun 150 tahun. Wafat beliau, lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak bertemu dengan Abu Hanifah, tapi bertemu dengan murid-murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf, ya, kemudian Ahmad Al-Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Bahkan kata beliau, di antara guru beliau yang paling alim adalah Imam Malik, terutama pada bidang hadis, ya. Kemudian setelah itu datang Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ini lahir tahun 164 Hijriah. Jadi keempat ulama 4 madhab yang hari ini menjadi panutan umat Islam dunia hidup di era salaf. Hidup di 2 abad yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Imam Bukhari nanti lahir baru pada akhir abad kedua, 194 Hijriah. Jadi jarak umur antara Imam Ahmad dengan Imam Al-Bukhari itu 30 tahun. Lebih tua Imam Ahmad. Nanti baru lahir Imam Muslim. Nanti lahir baru Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi kalau ada orang mengatakan, mengapa tidak ikut Imam Bukhari saja? Kenapa perlu ikut Imam Asy-Syafi'i? Ya, karena beliau menguasai ilmu hadis. Bahkan kitab beliau dinobatkan oleh umat Islam dunia kitab yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran. Jawabannya adalah karena ketika Imam Asy-Syafi'i hidup, Al-Bukhari belum lahir, belum berojol lagi, ya, masih di alam ketiadaan, gitu, ya. Jadi belum lahir, maka tidak bertemu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan ijma' para ulama salaf bahwa sholat berjamaah adalah disyariatkan. Namun Bapak Ibu sekalian, ulama berbeda pendapat. Mereka sepakat bahwa berjamaah itu disyariatkan, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Mengapa berbeda pendapat? Karena tidak ada dalil yang secara jelas atau kalimat yang jelas tidak ambigu dari bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hukumnya. Yang ada adalah Nabi hanya mengatakan sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri, 25 sampai 27 derajat. Kemudian juga ada hadis yang lain, Nabi mengatakan, aku akan berkeliling seraya membawa kayu bakar dan akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, gitu, ya. Tapi ini juga tidak menjelaskan tentang hukumnya. Maka sebab itulah Bapak Ibu sekalian mengapa ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Setidaknya ada 4 pendapat Bapak Ibu sekalian di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Pendapat yang pertama, ini sebagian ulama Hanafi dan Maliki, dan menjadi pendapat mayoritas ulama pada hari ini, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak melakukan sholat berjamaah tidak berdosa, tetapi tercela karena dia merupakan syiar dan syariat Islam, gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini agak lebih keras pendapatnya, itu fardu kifayah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah. Jadi beda antara Abu Hanifah dengan ulama Hanafi, ya. Ulama Hanafi umumnya pendapat yang mu'tamad di kalangan para ulama mazhab Hanafi. Adapun Abu Hanifah sendiri berpandangan salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya Bapak Ibu sekalian, kalau satu kelurahan tidak ada satupun umat Islam yang sholatnya berjamaah, satu kelurahan berdosa. Jadi kalau di kawasan Nurul Masyri, ini kawasan apa? Desa apa? Komplek
Ciberung, ujung Berung Indah, ya. Artinya kalau tidak ada orang yang berjamaah sama sekali di komplek ini, maka satu komplek berdosa. Subhanallah, ya. Jadi kalau sudah ada satu kelompok yang melakukannya, maka yang lain gugur dosa karena tidak melakukannya. Ini pendapat yang kedua, sekalian, ya. Pendapat yang ketiga, nah ini lebih berat lagi. Itu pendapat yang mengatakan fardu ain. Ini sebagian ulama Hanafi dan sebagian ulama Hambali mengatakan hukumnya fardu ain. Kalau tadi kewajibannya kolektif, kalau fardu ain kewajiban individu. Jadi kalau setiap muslim laki-laki yang sudah mukallaf, baligh maksudnya, tidak berjamaah, maka dia berdosa. Jadi fardu ain itu wajib, gitu. Berdosa kalau tidak berjamaah. Kalau dia sholat sendiri di rumah, sah sholatnya, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat, ini sebagian beberapa ulama kontemporer hari ini, ya, ini terutama dari kawasan Hijaz, Mekah, Madinah, dan beberapa kawasan di Eropa. Itu beberapa ulama kontemporer mengatakan syarat sahnya sholat ini paling berat. Artinya sholat seorang laki-laki yang mukallaf itu tidak sah kalau dilakukan sendirian. Jadi harus berjamaah. Subhanallah. Ini pendapat yang paling berat, ya, dan memang berbeda dengan pendapat ulama salafnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mendapati pendapat itu, ya kita toleransi aja. Silakan Bapak Ibu memilih pendapat itu, tapi tentu tidak bisa memaksakan pendapat itu kepada yang lain, ya. Nah, perbedaan ini Bapak Ibu sekalian kita sampaikan agar kita bisa saling menghargai pendapat yang ada di kalangan umat Islam, ya. Baik, berikutnya kita akan jelaskan tentang sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita pertama kita mulai, ya, dalam bab ini menjelaskan tentang syarat menjadi imam. Nah, ini penting, syarat menjadi imam, ya. Ketika kita berbicara syarat menjadi imam, Bapak Ibu sekalian, dia ada yang ideal, ada yang rasional. Nah, gitu ya. Ideal itu ya memang paling bagus, gitu ya. Tapi tentu tidak, kadangkala kita tidak bisa ideal, ya. Harus rasional karena keterbatasan dan ketidakadanya lengkap persyaratan yang diuraikan. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, seorang imam itu adalah orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi, liya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam itu yang paling fasih bacaannya, gitu, ya. Maka harus ada fit and proper test di jamaah Nurul Masyriq, gitu ya. Siapa yang paling fasih bacaannya, maka dia yang dilantik menjadi imam, gitu. Ini ideal, gitu ya. Nah, kalau tidak ideal, maka nanti masuk poin dua yang terakhir, mengangkat imam merawatib. Artinya DKM atau masyarakat menunjuk, mengangkat imam yang dipercaya untuk menjadi imam tetap, gitu, ya. Dialah yang bertugas untuk memimpin sholat jamaah, gitu ya. Yang kedua, kalau banyak yang fasih, maka pilih yang paling faham fikih, ya, yang paling faham fikih. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, sholat itu kadangkala ada hal-hal yang tidak diingini terjadi. Maka seorang imam harus paham. Contoh misalnya kalau dia lagi sholat menjadi imam, gitu ya. Terus tiba-tiba dalam sholat dia baru ingat kalau tadi malam dia mimpi basah, belum mandi junub. Itu tidak boleh dilanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia lanjutkan, maka dia menanggung dosa seluruh jamaah. Subhanallah, ya. Jadi para imam, kalau baru ingat kita belum berwudu atau belum mandi junub atau buang angin, maka tidak boleh dilanjutkan, wajib dihentikan sholatnya. Dan bagaimana caranya, gitu ya, agar jamaah tetap melanjutkan sholatnya, apalagi sudah rakaat yang ketiga, kan nggak mungkin, maaf makmum saya batal, nanti bisa goncang jamaah, gitu ya. Ini sudah 3 rakaat, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau imam berhalangan, ya, maka ada 4 cara meneruskan sholat.
Ya, 4 cara ini disepakati oleh para ulama. Cara pertama, Bapak Ibu sekalian, ini imam itu langsung menunjuk orang yang ada di belakangnya. Orang yang ada di belakangnya, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, posisi belakang imam adalah posisi yang terbaik, pahala yang paling besar di antara jamaah yang lain. Ya, semakin dekat dengan imam semakin besar pahalanya. Makanya kan memulai rakaat dari memulai shop dari mana? Belakang imam, kemudian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Semakin dekat dengan imam, semakin besar pahalanya. Maka pahala yang paling besar siapa? Orang yang di belakang imam. Karena paling besar pahalanya, maka paling besar pula tanggung jawabnya. Makanya Nabi bersabda, liyaliyani ulul albabi minkum. Hendaknya orang yang berdiri di belakangku orang berilmu. Karena kalau imam batal, dia harus siap menggantikan. Nanti jangan sampai imam nunjuk, narik tangannya dia nggak mau gitu ya. Jadi main tarik-tarikan nanti. Jadi harus siap. Mohon maaf bapak-bapak ya. Kita memang ingin di shop yang pertama, bahkan di belakang imam. Tapi harus paham konsekuensinya. Imam batal, kita harus siap menggantikan. Kalau imam tidak sempat, dia langsung keluar aja. Maka yang di belakang imam pun harus inisiatif. Ini cara yang kedua. Inisiatif langsung maju ke depan. Tidak nyolek-nyolek yang kanan gitu ya, yang kiri enggak, dia ke depan. Itu konsekuensi kalau orang di belakang imam. Jadi kalau imam batal mungkin karena perlu segera ke toilet, maka yang di belakang imam segera menggantikan ke depan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, makmum menyempurnakan sholatnya masing-masing. Ini seperti mana yang terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertikam. Itu ya, tertikam salah seorang sahabat Nabi itu kan beliau ditikam ketika sujud. Itu ketika sujud oleh Abu Lu'lu ditikam, beliau terkapar. Sahabat lama ya, mungkin lama ya, jadi tidak disebutkan berapa detailnya. Ada yang merasa penasaran, maka dia mendongakkan kepalanya melihat Umar telah tertikam. Maka beliau mengatakan sempurnakan sholat masing-masing. Maka makmum menyempurnakan sholat masing-masing. Setelah itu baru menolong Umar. Gitu ya. Jadi boleh makmum itu berbicara. Walaupun berbicara itu hukumnya membatalkan sholat kalau disengaja. Tapi boleh kalau memang prinsipnya darurat. Nah, contoh begini Bapak sekalian ya. Ini ada kasus. Imam lupa baca Al-Fatihah. Gitu ya, begitu bangkit rakaat yang kedua langsung baca surah Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah. Kata makmum subhanallah. Imam tidak tahu apa kesalahannya, lanjut aja baca surah tadi ya. Kata makmum subhanallah yang kedua ya. Dia lanjut lagi baca surahnya. Kata makmum subhanallah, masih lanjut bacaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini maka makmum yang di belakangnya boleh berbicara. Satu orang saja. Imam belum baca Al-Fatihah. Boleh boleh berucap seperti itu. Berbicara seperti ini Bapak Ibu sekalian dalam kondisi bukan dalam kondisi ini membatalkan sholat, kesepakatan para ulama. Tapi tidak membatalkan jika dalam kondisi darurat. Ini pernah terjadi pada masa Rasul. Hadis yang sahih. Nabi sedang jadi makmum, ada orang di belakang beliau itu yang bersin, spontan bersin, kemudian ya biasa ya, hancing gitu bersin, alhamdulillah. Kemudian teman yang di sebelah spontan juga, ya harmukallah. Oh gitu ya. Jadi mereka saling saling ya bersaut-sautan. Akhirnya mereka saling pandang, kamu berbicara lah, kamu juga berbicara katanya. Akhirnya mereka berbicara ini, sampai akhirnya salam. Kemudian Nabi menghadap ke belakang, kata Nabi, sholat tidak boleh ada pembicaraan manusia. Salat hanya boleh untuk membaca Quran, zikir dan doa, kata Nabi. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak menyuruh sahabat tadi mengulang salatnya. Padahal mereka berbicara. Maka ulama menyimpulkan dalam kondisi tertentu, baik karena jahil atau memang kondisi penting, genting, maka boleh berbicara. Sama tadi, kalau hal itu terjadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang tertinggal itu rukun. Kalau yang tertinggal itu tidak rukun ya tidak perlu dipersoalkan. Contoh misalnya imam tidak baca surah, langsung aja waladhdallin amin, Allahu akbar, langsung ruku. Ya, langsung ruku, maka
boleh kita peringatkan ya, tetapi nanti kalau sudah lebih 3 kali peringatan, sudah sampai 3 peringatan imam tetap ruku, maka makmum ikut ruku bersama dengan imam. Mengapa? Karena bacaan surah bukan merupakan rukun sholat, tidak batal sholatnya. Nah, ini penting ya. Maka jangan sampai nanti ribut dengan imam gara-gara kita nggak paham. Imam nggak paham, makmum juga tidak paham ya. Semoga tidak terjadi ya. Tapi kalau terjadi kita sudah tahu ilmunya, apa yang perlu dilakukan kalau hal itu terjadi. Nah, ini cara yang ketiga. Jadi makmum menyempurnakan sholatnya masing-masing. Ada cara yang keempat, tapi cara ini agak ekstrim. Nabi pernah melakukannya sendiri ketika sholat subuh. Nabi baru ingat ketika memulai sholat dia belum mandi junub. Maka Nabi langsung menghentikan sholat ya, seraya mengatakan kepada para sahabat, tetaplah di tempat kalian masing-masing. Maka beliau pun keluar ya, kemudian beliau masuk kembali ke masjid. Kata para sahabat yang di sop yang pertama, kami masih melihat rambut Nabi basah dengan air. Jadi air masih menetes di rambut beliau gitu ya. Setelah selesai barulah Nabi menjelaskan bahwa tadi beliau junub dan lupa belum mandi junub, maka beliau menghentikan sholat gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ekstrim gitu ya. Kalau di masyarakat kita belum biasa jadi fitnah nanti gitu ya. Ini kena ngomong dalam sholat gitu ya. Dan Bapak Ibu kalau memilih cara ini, pastikan tempat yang dilaksanakan sudah ngaji bab hadis ini gitu. Jangan dibawa ke tempat yang orang belum ngaji hadis ini, bahaya jadi fitnah gitu ya. Dipakai nanti di masjid lain gitu ya, maka akan jadi fitnah Bapak sekalian ya. Padahal hadisnya sahih, Nabi pernah melakukan itu ya. Dan ini juga pernah terjadi di Madinah ya. Ketika Syekh Al-Huzaifi itu batal sholatnya di rakaat yang pertama, maka beliau berkata pada mikrofon dalam terjemah bahasa Indonesia, para jamaah mohon menunggu sebentar, tidak menghentikan sholat. Beliau keluar dulu, mungkin beliau berwudu karena mungkin buang angin atau kentut. Beliau kembali dan melanjutkan sholat. Sop yang pertama sampai beberapa sop ke belakang itu tidak ada yang rame, karena rata-rata orang berilmu semua. Yang rame itu yang di belakang, gitu ya. Ini kok sholat seperti ini gitu ya. Bisa nyuruh orang untuk menunggu sebentar dia keluar gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia paham, kalau dia ngaji, maka tidak akan jadi fitnah. Jadi jangankan di Indonesia, di Masjid Nabawi saja bisa menjadi fitnah bagi orang yang tidak tahu atau yang tidak ngaji ya. Baik, ini yang kedua, paham fikih sekalian ya, minimal fikih standar tentang sholat berjamaah. Yang ketiga, paling mengerti ilmu sholat. Nah, seperti tadi. Jadi kalau ada hal-hal ya dia bisa tahu apa yang perlu dilakukan. Yang keempat, bukan wanita. Nah, jadi ibu, wanita tidak boleh menjadi imam kecuali untuk kaum wanita saja. Nah, jadi jangan terpengaruh ya dengan gerakan di Eropa. Ada seorang wanita tokoh feminis namanya Fatimah Mernissi, gitu ya. Ini orang pertama memimpin sholat berjamaah laki-laki di dunia, gitu ya. Mengatakan bahwa ini persamaan gender laki-laki perempuan, ini kebablasan ya. Bahkan termasuk dia juga mengatakan ya sholat ya tidak perlu ganti pakaian ya, pakaian seadanya walaupun tidak tutup aurat. Ini tentu ditentang oleh ulama-ulama dunia karena fatwanya atau pendapatnya menyelisihi pendapat semua ulama sejak masa salaf sampai hari ini. Jadi ibu-ibu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki kecuali bagi jamaah wanita. Ustadz, kalau di rumah anak saya sudah balik, boleh nggak? Tapi dia nggak mau jadi imam. Dia udah balik, nggak mau jadi imam. Boleh nggak ibu jadi imam? Nggak boleh. Jadi ibu sekalian, kalau sholat fardu harus anak kita yang menjadi imam. Tidak boleh anak laki-laki. Ya. Jadi kalau memang dia tidak mau ya tidak usah dipaksa, gitu ya. Jadi tidak boleh ibu menjadi imam bagi anak laki-lakinya dalam sholat fardu, gitu ya. Nah, Ustadz bagaimana nih kalau pengen didik anak-anak sholat di rumah? Kalau dia di belakang nanti dia bermain. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasinya, ya boleh mereka sholat di depan, tapi ibu tidak bermakmum kepada anak, sholat sendiri saja. Tapi tetap seolah-olah anak itu merasa dia menjadi imam. Ya, jadi biar dia lebih tenang karena memang ada anak-anak usia SMP itu memang kalau di belakang ya
jadi tidak tenang sholatnya gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti ini, boleh di belakang tapi tidak bermakmum kepada anak yang belum baligh. Ustadz, tapi di TV, di YouTube kita lihat ada anak kecil menjadi imam bagi orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat sunnah sebagian besar ulama memperbolehkan. Tapi kalau sholat fardu, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, anak yang belum mukallaf, belum baligh, belum mimpi basah tidak sah menjadi imam. Clear ya? Nah, jadi jangan sampai ini pengen melatih anak karena hafal Quran misalnya, tapi umurnya baru 12 tahun, nggak boleh. Tidak boleh menjadi imam sholat fardu. Kesepakatan para ulama Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi imam sholat sunnah. Tarawih silakan. Witir silakan. Tahajud silakan. Sholat sunnah. Gitu. Boleh anak-anak yang belum baligh. Ya. Walaupun tetap yang lebih afdal yang sudah baligh. Gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang paling paham mengerti ilmu sholat. Kemudian bukan wanita kecuali jamaah wanita. Yang kelima, sah sholatnya. Ada orang yang tidak sah sholatnya. Contoh, dia tidak berwudu, nggak sah sholatnya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Gitu, ya. Mohon maaf, gangguan mental, tidak sah sholatnya, maka tidak boleh menjadi imam. Gitu, ya. Atau misalnya ibu-ibu di antara wanita ada perempuan yang misalnya masih dalam kondisi haid, tidak sah sholatnya, maka tidak boleh menjadi imam. Gitu, ya. Selanjutnya, diridhoi makmumnya. Nah ini jumhur mengatakan hendaknya imam itu diridhoi makmumnya. Jangan sampai imam itu tidak diridhoi, terutama dari segi akhlaknya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, boleh jadi dia berilmu tetapi perilakunya, akhlaknya tidak disukai masyarakat. Maka sebaiknya kata para ulama tidak diminta menjadi imam, agar tidak mengganggu khusyuknya ibadah sholat makmum, ya. Selanjutnya imam rawatib. Nah ini kalau bisa imam itu tetap. Nah, seperti di Nurul Masjid saya yakin sudah ada imam tetap. Itu lebih utama agar tidak berganti-ganti. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, ya boleh 5 orang setiap waktu boleh. Ya seperti mana masjid-masjid di tanah suci. Dan yang paling banyak hafalannya, gitu ya. Makanya imam yang mungkin bacaannya surah hafalannya masih terbatas, ya berupaya nambah walaupun surah-surah pendek, ya minimal juz 30 lah gitu ya, jadi sudah memadai. Nah ini Bapak Ibu sekalian syarat menjadi imam, ya. Baik, berikutnya mohon maaf kita langsung jelaskan tentang posisi berjamaah, ya. Ini biar nanti Bapak Ibu ada kesempatan bertanya. Cara membuat shop Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama imam tentu pilih tempat yang paling tengah di tempat itu, gitu ya. Kalau mungkin tempatnya sempit kan kadang-kala kan tidak simetris gitu ya, miring atau memanjang, itu menyesuaikan saja, ya. Kalau tempatnya normal, maka posisi terbaik bagi jamaah laki-laki adalah yang paling dekat dengan imam, ya. Memulainya dari belakang imam, kemudian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya anak laki-laki itu di belakang shop orang dewasa kalau bisa. Tapi jika tidak memungkinkan karena bimbang nanti anak-anak kalau bertemu dengan anak-anak nanti bermain-main gitu ya. Jadi tidak khusyuk dan mengganggu sholat orang dewasa, maka dia boleh sholat bersama orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, anak kecil berada di shop orang dewasa sah sholatnya dan tidak memutus shop, tidak memutus soft, gitu ya. Memang ada pendapat guru-guru kita di masa dulu itu lebih kepada yang ideal saja ya, tapi tidak sampai pada level membatalkan sholat. Setelah itu baru posisi makmum anak-anak wanita. Jadi kalau laki-laki paling utama dekat dengan imam, kalau ibu-ibu paling baik. Jadi kalau memulai shop nih ibu-ibu kan berarti yang paling bagus di paling belakang, paling pojok. Yang paling jauh dari imam. Itu cara memulai shop. Gitu ya. Walaupun karena kita sudah pakai hijab umumnya, maka kata ulama juga boleh di posisi yang memudahkan ibu-ibu, gitu ya. Nah, ini kebalikan ya kalau posisi laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cara memulai shop ya, berurutan nomornya dari belakang imam, kanan, kiri, kanan maupun kiri.
Nah, ya, begitu cara kita memulai sop. Kalau sudah penuh sop yang pertama, mulai sop yang kedua dan mulai dari tengah. 14 mulainya, ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu seterusnya. Full nanti sop yang kedua, baru kita buka sop yang ketiga mulai dari tengah lagi 27. Gitu. Ya, dan begitu seterusnya Ibu sekalian, ya. Nah, ini cara kalau kita mau membuat sop. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, mulai sop itu tidak dari sebelah kanan, tidak pula dari sebelah kiri, dan tidak pula penuh yang kanan baru yang kiri, ya. Tetapi dari tengah-tengah dan seimbang terus begitu. Nah, jadi setelah ini karena kita udah ngaji cara bikin sop, maka insya Allah sopnya lebih rapi, ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya saya sendiri di belakang, gitu ya? Tidak ada orang lain, ya, ditunggu-tunggu nih, ini sudah mau habis 1 rakaat misalnya, belum ada, maka diperbolehkan Bapak Ibu meminta orang yang di depan kita untuk mundur ke belakang. Kemudian sop yang kedua rapat, ya, jadi mengerucut, ya, karena memang Bapak Ibu sekalian, pendapat jumhur mengatakan orang yang sengaja ya, sholat sendiri di belakang, maka tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya udah sendiri nih, ya, memang mungkin datang terlambat, terus minta yang di depan nggak mau mundur dia, misalnya, gitu, ditarik-tarik, dikode-kode nggak mau mundur, maka kata para ulama tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Kalau dia sudah ikhtiar, gitu ya. Jadi udah nyari orang belum ada yang datang, minta yang di belakang mundur, tapi tidak mau mundur, maka dia tetap di posisi itu, insya Allah tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Yang penting dia ikhtiar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ikhtiar, langsung aja di belakang, pasrah aja, tawakal gitu ya, maka kata para ulama, jumhur mengatakan tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Jadi ini diantara adab yang perlu kita ketahui, ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, gitu ya. Ada beberapa uzur di mana laki-laki mukallaf, ya, laki-laki yang sudah berakal itu boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini ada 13 poin. Sakit, gitu ya. Khawatir ada mudarat atau resiko tertentu, ya. Atau cuaca sedang hujan atau cuaca dingin, ya, atau sedang ada keperluan ke toilet, ada di rumah, ya, mungkin lama sehingga ketinggalan berjamaah. Yang kelima, terhidangnya makanan. Nah, jadi kalau sholatnya panjang, waktunya panjang maksudnya, kemudian hidangan sudah terhidang, Bapak Ibu, makruh hukumnya kalau kita sholat. Makanya mau makan dulu atau sholat dulu, gitu ya. Maka sepakat para ulama, kalau waktunya panjang, Bapak Ibu, lebih afdal makan dulu. Kata Nabi apa? La sholata bihadrati ta'am. Tidak dilaksanakan sholat kalau makanan telah terhidang. Ini kan berarti sholat isya, sholat zuhur, asar, itu yang waktunya agak fleksibel gitu ya. Nah, ini beda kalau sholat subuh atau sholat maghrib. Itu nggak ada alasan, karena bimbang kita terlewat sholatnya, gitu ya. Nah, tapi kaum ibu atau kaum bapak yang memang menyiapkan makanan, jangan disengaja, ya. Ini menyiapkan makanan dekat waktu sholat, nah, itu juga sengaja, gitu ya. Ini kalau tidak sengaja, karena mungkin terlambat atau mungkin baru bersiap-siap, itu boleh mendahulukan makan daripada sholat. Makan sesuatu yang berbau menyengat. Nah, kalau dulu konteksnya makan bawang, Bapak Ibu, orang Arab itu makan bawang ya kayak makan bala-bala. Ya, jadi kriuk-kriuk itu mereka gigit bawang dan mentah mereka makannya. Kata Nabi, jangan ke masjid bagi mereka yang baru makan bawang dan belum hilang bau menyengatnya. Karena Nabi tidak ingin kita menyakiti muslimin yang lain dengan bau yang tidak sedap. Nah, kata ulama, tidak hanya bawang, termasuk yang makan durian, gitu ya, yang makan petai, jengkol, gitu ya. Pokoknya yang berbau menyengat, Nabi melarang ke masjid kalau baunya belum hilang, gitu ya. Nah, jadi ya kalau bisa menghilangkan, ya kan banyak cara, gitu ya. Bisa dengan menyikat gigi misalnya, atau pakai kan kalau saya itu mengunyah kopi, ya. Nah, itu cepat hilang baunya, itu boleh, ya.
Kemudian terkurung atau terjebak, buta, cacat atau lumpuh, sudah berusia, atau imam yang bacaannya terlalu panjang. Subhanallah. Makanya para imam ya itu dilarang Bapak Ibu sekalian bacaannya terlalu panjang. Ini terutama kalau sholat di masyarakat yang majemuk. Ada yang sudah berusia, ada ibu-ibu hamil, ada yang bawa bayi. Makanya mengapa Nabi Bapak Ibu kalau mau jadi imam beliau menghadap ke belakang. Itu bukan cuma ritual melihat ke belakang. Nabi melihat komposisi jamaah. Ada enggak orang yang sudah berusia? Ada yang enggak yang sudah pakai tongkat? Ada enggak yang sholat sudah bawa kursi? Ada enggak ibu-ibu yang sudah syarat hamilnya, gitu ya? Maka itu dipertimbangkan agar sholatnya tidak terlalu panjang. Sehingga kalau sholatnya terlalu panjang, kita boleh meninggalkan berjamaah. Subhanallah. Ya, nah, jadi memberatkan. Kemudian ada jadwal keberangkatan, ya, naik kereta, naik travel, naik pesawat, itu boleh, ya, meninggalkan jamaah. Pengantin baru dalam mazhab Maliki boleh meninggalkan jamaah, ya, bahkan boleh menjamak sholatnya. Nah, jadi pengantin, ya, walaupun kata para ulama ini khusus pengantin pernikahan pertama, gitu ya, nah, tidak untuk pernikahan kedua, gitu ya, dan pernikahan berikutnya, hanya untuk pernikahan pertama saja. Yang terakhir, nah ini yang menjaga keamanan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, yang ada di antara kita yang bertugas ya sebagai security, masya Allah ini tugasnya mulia, maka boleh ya meninggalkan jamaah kalau sedang bertugas. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk seri pertama fikih sholat berjamaah, insya Allah bagian berikutnya kita akan jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang. Mangga kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tema ini, ataupun tema fikih secara umum, dipersilakan.